Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh yang tidak pernah berkesudahan selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Saudaraku, renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 atau tanggal 29 Tefet 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita, diambil dari kitab Keluaran 2 ayat 17 sampai 19 yang berkata demikian, saudaraku. Dan datanglah para gembala mengusir mereka pergi, lalu bangkitlah Musa membebaskan mereka, kemudian memberikan minum kawanan domba mereka. Dan mereka tiba di rumah Rehuel, ayah mereka, dan berkatalah ia, "Mengapa kamu sekalian pulang terburu-buru hari ini?" Dan mereka berkata, "Seorang pria Mesir telah menolong kami dari gangguan para gembala, dan dia juga menimba air untuk kami untuk memberi minuman kawanan ternak." Saudara, perikop yang baru saja kita dengarkan adalah tentang Musa melarikan diri ke Midian. Peristiwa di mana Musa saat sudah bersama keluarga Firaun dan menjadi dewasa, dan dia melihat penindasan kepada bangsa Israel yang begitu semena-mena, karena memang bangsa Israel menjadi budak di Mesir, saudaraku. Dan beberapa kali Musa melakukan pertolongan kepada bangsa Israel yang dianiaya, dan dia membunuh orang-orang Mesir, saudaraku. Peristiwa ini diketahui sampai ke telinga Firaun, saudaraku, sehingga Firaun berupaya untuk membunuh Musa, dan akhirnya Musa melarikan diri ke daerah Midian. Dan di daerah Midian ini, saudaraku, ada seorang imam di Midian, dan dia mempunyai 7 orang putri, saudaraku. Dan pekerjaan putri karena orang Midian ini adalah mengembalakan dombanya, saudaraku. Dan Firaun Mose berada di sumur dekat situ dan melihat bahwa putrinya akan memberi, putri-putri dari Midian ini, saudaraku, imam Midian akan memberi minum terhadap dombanya, namun ada segerombolan orang yang menghalaunya, sehingga Musa bangkit dan menolong mereka, bukan hanya mengusir kepada yang mengganggu ini, tapi juga Musa menimbakan air untuk ternak-ternak putri-putri imam Midian ini, saudaraku, sehingga menyebabkan putri ini cepat pulang dan melaporkan kepada ayahnya dan berkata bahwa mereka sudah ditolong. Saudaraku, lewat renungan yang baru saja kita baca dan kita dengarkan ini, kita melihat bahwa inilah karakter Mose atau Musa pada awalnya. Walaupun dia saat yang kita renungkan ini, dia belum dipanggil oleh Bapa Yahweh untuk melaksanakan tugas mengeluarkan bangsa Israel, namun dia adalah orang yang ringan tangan, saudaraku. Artinya orang yang penolong, suka menolong, dan juga peduli terhadap lingkungan sekelilingnya. Dia tidak orang yang apatis, tidak mau tahu tentang sekelilingnya, saudaraku. Bukan berarti dia tidak peduli terhadap saudara-saudaranya, tapi dia begitu memiliki suatu sikap sebagai pemuda yang mempunyai karakter peduli terhadap situasi lingkungannya, saudaraku, dan mau menolong kepada orang yang tertindas, kemudian memberi bantuan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Ini karakter awal Musa, saudaraku, yang memang orang dari suku Lewi ini, saudaraku. Walaupun dia memang dibesarkan di kerajaan karena dia memang dipungut oleh keluarga Firaun, saudaraku. Ini yang menjadi renungan bagi kita, bahwa sesungguhnya kita yang sudah mengerti dalam kebenaran Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, bukan berarti kita menjadi orang yang malas-malas, saudaraku. Musa dipakai Bapa Yahweh karena dia memiliki suatu karakter yang baik awalnya. Dapat kita lihat, kita saksikan bacaan-bacaan sebelum Musa dipakai oleh Bapa Yahweh, saudaraku. Walaupun memang dia bukan orang yang tipikal pandai berbicara, sehingga nanti prosesnya dia harus ditemani oleh Imam Harun, saudaraku. Namun dari karakter penolongnya, karakter dia peduli terhadap lingkungannya, peduli terhadap sekitarnya, ini sudah tertanam di dalam diri Musa yang merupakan dari suku Lewi ini, saudaraku. Ini yang menguatkan kita. Mari, saudaraku, kita jangan malas-malas, kita jangan tertutup diri kita untuk kita menjadi orang-orang yang eksklusif sepertinya, menjadi orang yang istimewa sendiri seperti itu, saudaraku. Kita harus keluar dan kita bisa peduli terhadap situasi yang ada, membantu kepada yang lain,
Dan disitulah menunjukkan karakter-karakter yang memang Bapa Yahweh menyukakan kita, saudaraku. Apalagi kita sudah menerima kebenaran kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yesus HaMashiach. Dan inilah sikap yang menjadi renungan bagi kita, dan kita percaya bersama Bapa Yahweh, apapun yang kita upayakan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, dan kita mau melakukan hukum-hukum dan perintah ketetapannya, tetap janji firman berkata kita diberkati, saudaraku. Karena kita harus berangkat dari situ, maka berkat itu turun yang datangnya dari Bapa Yahweh. Bukan hanya berkat untuk di bumi, tapi juga berkat untuk kita layak masuk ke Samayim. Amin, haleluya, sukses besar buat kita semua. Dari tempat ini saya berdoa Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, berikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, mau melakukan hukum-hukum perintah ketetapan Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan dan janji firman, kita diberkati double porsi di bumi dan berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Amin, haleluya, shalom saudaraku.